karena notabene soknya ini tuh kuncinya di sini ya guys. Karena nggak bisa dipindahin ke depan, kita bikin bracket kunci baru lagi. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi sama gue di Baramoto Vlog di sini cuy. Ini kita bakal bikin video lagi mumpung lagi ada waktu santai, mengenai ini ya cuy. Pertanyaan tentang kalian mengenai tentang shock upside down di Vixen Air ini. Gue bakal ngasih tips apa aja yang di custom dan apa aja yang dirubah di biar bisa masuk ke Vixen Air ini. Ini upside down dari Yamaha Sabre ya. Karena mungkin dari kalian belum banyak yang tahu cara ngustominnya biar PNP ke Vixen Air itu kayak gimana. Nah, ini gue bakal ngasih reviewnya dulu lah. Ini gue udah pemakaian 1 tahun shock ini. Dan kenapa kalian harus pasang shock upside down di Vixen Air kalian? Itu harus wajib banget, bener-bener wajib buat pasang. Karena emang ya fungsinya tuh ada normal gitu. Dari mau kalian kecepatan tinggi itu enak, stabil. Di si shock ini tuh stabil banget. Jadi kalau itu juga kalian harus pertimbangin lah. Kenapa kalian harus ganti shock upside down dari teleskopik ke upside down. Terus untuk ribbonnya ini pun enak ya, karena dia ribbonnya slow. Upside down itu tipikalnya ribbonnya slow ketimbang teleskopik yang cepet. Ribbonnya tuh dia cepet banget. Nah ya udah, mungkin kita langsung bongkar aja ya. Apa sih yang di custom di bagian ini? Yang pertama yang udah pasti ini cuy, bracket kunci stang, bracket ini headlamp, sama velg ya. Velg sama ini juga bracket kaliper ya. Yuk kita mulai dari sini dulu nanti ya. Gue bakal buka batoknya ini. Pantengin terus ya guys. Di sini jangan di skip. Oke. Nah, oke guys, ini gue udah coba copot headlampnya tuh. Maaf ya, ini gak bisa gue buka semua karena gue gak punya kunci 18. Jadi gue buka segini aja. Gue bakal kasih tahu untuk bracket headlampnya kayak seperti apa. Untuk pertama kita bakal bikin namanya bracket kunci stang atau bracket kunci yang di sini. Nah ini kalian cukup bikin yang kayak sini guys. Ini ada besi di sini nih. Ini baut 18. Langsung lari ke bawah sini guys. Dari belakang mungkin kelihatan ya. Bisa kalian lihat nggak nih? Kelihatan gak sih? Nah ini besi yang ini nih. Aduh cahayanya sih dari sebelah kali mungkin ya. Ya nggak ada cahaya. Nah ini kelihatan. Nah ini kalian bisa lihat ini papan seperti ini nih. Ini nyambung dari sini nih. Ini nyambung dari sini besi ke bawah. Terus nah ini di kuncinya itu dibaut di sini guys. Tuh. Kalian bisa lihat dibaut di sini, di sebelah juga dibaut. Ini buat namanya kunci bracket kunci yang ini ya guys, biar bisa terpasang di sini. Karena notabene shocknya ini tuh kuncinya di sini ya guys. Karena nggak bisa dipindahin ke depan, kita bikin bracket kunci baru lagi. Nah untuk pegangannya di sini, ini ada baut. Kalian pegang di sini di baut. Terus biar bisa kunci stang. Nah biar bisa kunci stang nih. Nah kalian bisa lihat besi ini guys nih. Nah ini besi ini karena ini kurang panjang, makanya dibikin baru lagi biar bisa namanya kunci stang. Nanti gue bakal coba kita coba tes ya. Bentar gue ngambil kuncinya dulu guys. Nah guys, nih gue coba kunci stang ya. Kita coba ke kiri dulu. Ini bisa kunci stang kiri kanan kok. Nah ini udah kunci stang, ini kalian bisa lihat. Bentar. Nah tuh ini udah kunci stang. Ini untuk kunci stang ke kiri, kita coba ke kanan. Nah tuh aman bisa ya kunci stang ya. Nah kita bakal coba tes lihat untuk besinya.
Nah, ini kalian bisa lihat guys. Di sini mana ya? Kelihatan gak sih? Nah, tuh yang bulat-bulat itu kan buat kalau kunci stang itu ya. Jadi biar kalau kita kesini dia tuh nempel ke besi yang itu. Jadi untuk bisa kunci stang. Kita coba ke bagian sebelah kiri, bentar. Susah ya. Kita ke kiri. Nah, di bagian sini juga sama. Tuh tonjolan yang ini tuh dia mentok sini. Nah, itu buat yang namanya kalian yang mau pasang bracket kunci stang, untuk kalian tinggal tambahin las-lasan ini aja nih, besi di sini nih di bagian sini. Tapi kalian harus ukur juga ya ini biar bisa namanya kunci stang. Terus kita lanjut ke bagian apa mungkin ya, bracket headlamp. Ini bracket headlamp ini. Nah, untuk bracket headlamp itu sendiri kalian cukup ini ya guys, apa namanya, di bagian bawah sini nih ya, kelihatan gak sih ya, di sini, dari sini tuh. Nah, nih tuh kalian cukup bikin baut papan huruf L kayak gini nih. Ukuran berapa senti, sekitar segini lah nih, sekitar 5-6 cm. Terus kalian tekuk jadi L. Nah, nanti jadinya seperti ini tuh. Dia nyambung dari sini ke depan sini ya guys. Kalian bisa lihat nih, mana ya, ini ada di dalam sini sih harusnya nih, di dalam anuan ini apa namanya, bracket buat nopol. Wah, kelihatan cuy. Nah, tuh kelihatan gak sih, tuh yang baut itu tuh. Nah, nanti dia bakal keluar dari situ. Itu buat juga bisa buat yang namanya bracket nopol. Nih headlamp nih tuh. Oh ya, untuk headlampnya itu sendiri pegangannya cuma di bawah ya. Dan ini pun kalian harus mengorbankan segitiga bawah. Dari besi itu kalian las ke segitiga bawahnya. Nanti contohnya seperti itu ya guys. Tuh. Nah, untuk bracket atas nih, yang di bracket sini karena di sini dia nggak punya pegangan untuk atasnya itu, jadi gue cuma ngakalin pakai kabel tis di bagian sini nih. Apa nih? Tuh. Di bagian anuan sini nih, gue ngakalin pakai kabel tis. Di kiri kanannya juga sama. Di kanan juga sama tuh kabel tis. Tuh kabel tis tuh, karena di atasnya itu dia nggak punya pegangan bracket headlamp, cuma hanya di bawah. Jadi mau nggak mau gue harus atasnya pakai kabel tis biar ininya nggak goyang. Dan ini kokoh kok, tenang aja, aman. Terus apa lagi ya, nah ini mungkin ada besi panjang. Nah, ini besi panjang bracket dari atas tuh, las dari anuan kunci stang ke bawah. Nah, ini fungsinya apa? Ini fungsinya itu untuk menahan si kunci ini. Ini kunci bracket kunci saat di kunci stang itu, saat kalian paksa itu dia nggak akan geser ya ini anak. Nah, ini untuk penahan ibaratnya dari besi atas ke bawah, ini dia buat nahan. Kita lanjut ke bagian apa namanya? Bracket velg ya guys. Nah, berhubung ini gue velg RCB bukan velg Viction Air, tenang, gue udah dikasih tahu sama sahabat gue. Terima kasih buat juga Mas Leo untuk mengenai velg Viction Air ini biar bisa masuk ke upside down. Dia cuma bikin bos-bosan kanan kirinya aja sini nih. Mungkin nanti fotonya gue coba taruh di sini. Di ukuran sekitar 2-3 cm lah, nggak usah banyak-banyak, sekitar segitu ukurannya ya guys untuk velgnya itu sendiri. Dan untuk as rodanya kalian nggak bisa pasang as rodanya dari Viction Air, kalian harus pakai punyanya Yamaha Sabre. Ini masuk ke velg Viction Air, setahu gue dia masuk. Nah, seperti itu. Nah, untuk bracket kaliper dan juga ini juga gue udah ganti ya guys, gue belum coba juga, dan gue juga dikasih tahu sama Mas Leo juga lah. Untuk bracket kaliper buat yang belum up dis 320 atau 330 ya, kayak gue dis besar lah, ibaratnya masih dis Orion Fixer Air. Dia cuman bikin di sini aja sih, apa namanya, tambahin ring atau tambahin bos-bosan kecil, tergantung kalian bos-bosan di velgnya itu senternya ada di tengah apa enggak. Kalau di tengah-tengah kaliper itu kalian cuma tinggal tambahin ring dikit aja.
1 sampai 2 ring. Nah, seperti itu ya guys. Jadi untuk bawah sebenarnya nggak banyak ribet, dan untuk atas juga kalau kalian tahu customannya itu juga nggak banyak ribet ya guys. Nah, seperti itu pokoknya. Jadi kalau kalian mau pasang shock upside down diffusion air, itu tips dari gua mengenai customan dari bracket kunci stang, bracket kunci, bracket headlamp juga, sama velg, sama kaliper. Nah, seperti itu ya guys. Nah, oke guys, mungkin itu aja yang tadi barusan kalian lihat tentang mengenai review atau customan dari shock upside down biar masuk ke PNP ke friction air itu seperti apa customannya, yang bisa tadi kalian lihat yang dari bracket headlamp ini, bracket headlamp, bracket kunci stang, biar bisa kunci stang juga bisa, terus velg, terus sama kaliper. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu referensi juga buat kalian ya, yang mau pasang upside down diffusion air. Tenang kok, nggak sesulit yang kalian bayangin ya buat masalah bracket. Yang penting kalau kalian udah tahu tips dan customnya, udah tinggal ngikutin aja yang gua punya. Bisa kalian ikutin, atau kalian punya customer sendiri bisa, monggo silakan. Nah, untuk harganya itu sendiri ya cukup lumayan, menguras dompet. Untuk satu set shock segitiga atas segitiga bawah itu hampir di atas 4 juta ke atas ya guys. Jadi kalau kali itu nabung dulu lah. Kalian harus nabung dulu buat mendapatkan si shock upside down ini. Ini shock upside down Yamaha Sabre copotan, biar masuk ke ke friction air. Nah, kenapa kalian harus pasang upside down ini? Karena ini ribbonnya enak banget. Buat kalian yang suka high speed, ini enak, stabil banget saat kecepatan high speed. Terus buat kalian yang mau slow, jalan-jalan santai juga enak. Terus kalau kalian mau mau ngelewatin polisi tidur atau jalanan rusak, itu juga worth it banget lah. Pokoknya upside down itu udah nggak diragukan lagi lah. Bener nggak? Yo cuy. Nah, mungkin itu cukup tips kecil dari gue ya mengenai customan shock upside down di Yamaha Friction Air. Kalau kalian punya pertanyaan bisa langsung komentar di bawah. Berikan like juga kalau suka dengan video ini guys. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa di subscribe guys. Gue Bara Motovlog izin pamit. See you the next video guys. Bye bye.